Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap keadaan sehat dan tetap semangat pada hari ini. Ketemu lagi dengan materi matematika dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi KD 3.9 yaitu sudut berelasi. Mudah-mudahan pada materi ini dapat mudah dipahami dan dapat dimengerti sehingga bisa membantu dalam proses kegiatan belajar. Kemudian bisa mengerjakan soal-soal tentang sudut berelasi. Simak video pembelajarannya dan dipahami dan mudah-mudahan dapat dimengerti. Ini KD tentang KD 3.9 materi sudut berelasi tentang KD 3.9 materi sudut berelasi di berbagai kuadran. Perhatikan. Ini adalah sumbu koordinat di mana garis vertikal adalah milik sumbu Y, kemudian yang horizontal milik sumbu X. Ini kisaran derajatnya 0 derajat, kemudian 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, kembali lagi 360 derajat. Perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, dari gambar ini nanti kita bisa menentukan kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, di kolom pertama ini kisaran derajatnya adalah mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat, yaitu A lebih besar dari 90 derajat, kemudian A lebih kecil dari 90 derajat. Kemudian di kolom kedua ini A lebih besar dari 90 derajat dan A lebih kecil dari 180 derajat. Kemudian di kolom berikutnya A lebih besar dari 180 derajat, kemudian A lebih kecil dari 270 derajat. Kemudian berikutnya A lebih besar dari 270 derajat dan A lebih kecil dari 360 derajat. Kemudian yang kuadran 1 ini berarti kisaran derajatnya di atas 0 derajat, di bawah 90 derajat. Kemudian di kuadran 2, ini berarti kolom kedua, ini berarti derajatnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian di kuadran 3, ini berarti kisaran derajatnya adalah 180 derajat sampai 270 derajat. Kemudian di kuadran 4 berarti 270 derajat sampai 360 derajat. Inilah yang akan nanti kita hitung di berbagai kuadrannya, karena di kuadran 1, 2, 3, dan 4 nanti hasilnya berbeda-beda. Berikutnya ini ada tabel sudut istimewa. Tabel ini yang jadi acuan kita
nanti untuk menentukan nilai sin, cos, dan tangennya. Jadi tabel ini yang harus kita ingat, yang harus kita pahami untuk menjadi acuan di aturan sudut berelasi. Selain dari tabel ini, juga ada nanti kita belajar tentang bagaimana menentukannya secara prakteknya. Nah, ini ada gambar tangan kita. Di tangan ini kita nanti bisa menentukan, selain dengan tabel tadi, kita bisa menentukan nilai sin, cos, dan tangennya. Perhatikan dari gambar ini. Untuk sin, itu memulainya dari ibu jari. Ibu jari, kemudian telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, dan kelingking. Sementara untuk cos itu berlawanan dengan sin. Kalau cos ini berarti dari kelingking, kemudian jari manis, kemudian jari tengah, kemudian telunjuk, kemudian ibu jari. Nah, menentukan derajatnya dari kelingking. 0 derajat itu kelingking, jari manis 30 derajat, jari tengah 45 derajat, kemudian 60 derajat itu telunjuk, kemudian ibu jari 90 derajat. Nah, menghitung sin cos tangannya dengan rumus apa? Setengah akar N. N ini yang nanti kita input nilainya dari angka-angka yang ada di sini. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Contoh misalkan kita ingin menentukan sin 90 derajat. Sin 90 derajat ada di ibu jari. Nilainya adalah 4. Nilai 4. Nah, berarti setengah dikali akar 4. Akar 4 adalah 2. Berarti setengah dikali 2 sama dengan 1. Berarti sin 90 adalah 1. Kemudian sin 60. 60 ini angkanya 3. Berarti setengah dikali akar 3. Kemudian sin 45. Sin 45 harus setengah akar 2. Nih ada 2-nya. Kemudian sin 30. Setengah kali akar 1 sama dengan setengah. Ya, begitupun cos. Cos 30 derajat berarti setengah akar 3. Cos 45 berarti setengah akar 2. Dan seterusnya. Berikutnya kita akan menghitung di kuadran 1. Kuadran 1 nilai derajatnya 0 sampai 90 derajat. Nah, jangan lupa ini adalah aturan yang ada di kuadran. Untuk di kuadran 1 itu semuanya positif. Tidak ada yang negatif. Kemudian di kuadran 2 yang positif hanya sinnya saja. Berarti cos dan tangen negatif. Kemudian di kuadran 3 yang positif hanya tangen. Berarti sin dan cos negatif. Kemudian di kuadran 4 itu yang positif hanya cosnya saja. Berarti sin dan tangen negatif. Baik, kembali ke kuadran 1-nya. Di kuadran 1 berlaku rumus sin berubah jadi cos, cos menjadi sin, tangen menjadi kotangen. Ya. Perhatikan contohnya. Ini contohnya. Tentukan nilai sin 30 derajat. Berarti sin 90 dikurang 60. Kenapa 60? Karena 90 dikurang 60 adalah 30 derajat. Patokan kita adalah sudut istimewa mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kembali ke soal. Sin 90 min 60 sin menjadi cos. Cos 60. Cos 60 adalah setengah. Contoh kedua. Tentukan nilai cos 30.
Cos 30 berarti 90 dikurang 60. Menjadi sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Berikutnya di kuadran kedua, di mana nilainya adalah mulai dari 90 sampai 180 derajat. Nah, di aturan kuadran tetap tidak boleh dilupakan. Nah, di kuadran 2 ini berarti hanya sin yang positif. Lainnya negatif, yaitu cos dan tangen. Berikut rumusnya, sin berubah menjadi cos, cos menjadi negatif sin, tangen menjadi negatif kotangen. Kita pakai yang 90 dikurang A, karena nilai minimal di kuadran 2 adalah 90 derajat paling kecilnya. Contoh, tentukan adalah sin 150 derajat. Berarti sin 90 ditambah 60. 60 kita ambil dari sudut istimewa. Jadi 90 plus 60 ada 150 derajat. Berarti sin jadi cos 60 adalah setengah. Kemudian soal berikutnya cos 150 derajat. Cos 150 derajat berarti 90 plus 60. Berarti sin 60, karena di kuadran 2 maka negatif sin. Berarti sin 60 adalah setengah akar 3. Karena negatif jadi negatif setengah akar 3. Selain rumus yang barusan disebutkan, di kuadran 2 ada satu rumus lagi, yaitu sin 180. Kalau kita pakai 180 berarti dikurang. Sedangkan kalau kita pakai 90 berarti ditambah. Kenapa? Karena nilai kuadran 2 adalah di atas 90, di bawah 180 derajat. Tetapi cara menghitungnya sama. Contoh, sin 120 derajat. Berarti 180 dikurang 60. Sin 60 adalah 1/2 akar 3. Berikutnya cos 180. Berarti cos berubah jadi negatif cos, ya, karena di kuadran 2 yang positif hanya sinnya saja. Berarti cos 180 kurang 60 menjadi negatif cos 60. Cos 60 adalah setengah akar 2. Karena dia negatif, maka menjadi negatif 1/2 akar 2. Kuadran 3. Nilai kuadran 3 mulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Oke, untuk tetap ingat, maka rumus aturan kuadran tetap kita munculkan agar dapat mengingat sin cos tangen di masing-masing kuadran. Kita kuadran 3 berarti yang positif hanya tangannya saja. Berarti sin dan cos itu negatif. Oke, contohnya, rumusnya, sin menjadi negatif sin, cos menjadi negatif cos, tangen tetap positif tangen. Oke, contohnya, sin 210. Berarti kita pakai yang rumus 180. Berarti 180 ditambah 30. Sin karena dia ada di kuadran 3 menjadi negatif, menjadi min sin 30. Sin 30 setengah karena negatif di kuadran 3 maka menjadi negatif setengah. Next, tentukan tangen 210. Berarti 180 plus 30 tangen 30. Berarti 1/3 akar 3. Sama dengan kuadran 2, di kuadran 3 pun ada dua rumus. Kita pakai yang 270. Kalau 270 berarti dikurang. Sin menjadi min cos, cos menjadi negatif sin, tangen menjadi kotangen. Contohnya, tentukan sin 210 derajat. Sin 270 dikurang 60. Sin menjadi
negatif cos. Berarti cos 60 adalah negatif 1/2. Contoh berikutnya, cos 210 berarti 270 dikurang 60. Cos menjadi negatif sin. Sin 60 berarti negatif setengah akar 3. Kuadran 4. Di kuadran 4 nilai derajatnya 270 sampai 360 derajat. Berarti kita masuk di kuadran 4 sekarang. Berarti di kuadran 4 yang positif hanya cosnya saja. Selain itu negatif sin dan tangan negatif. Berikut rumusnya. Sin menjadi negatif cos, cos menjadi sin, tangan menjadi negatif kotangan. Ingat di kuadran 4 yang positif hanya cosnya saja. Contoh, sin 300 derajat berarti kalau kita pakai 270 plus 30. Sin berubah jadi negatif cos. Cos 30 ya. Berarti cos 30 itu setengah akar 2. Oke. Next berikutnya, tentukan cos 330 derajat. Cos 270 plus 60. Berarti sin 60. Dia positif karena kuadran 4. Sin 60 setengah akar 3. Kemudian, kalau kita pakai rumus yang berikutnya, kita pakai yang 360. Berarti dikurang. Sin menjadi negatif sin, cos tetap cos, tangan menjadi negatif tangan. Contohnya, sin 330 derajat, berarti 360 dikurang 30. Menjadi negatif sin 30 menjadi negatif setengah. Kemudian contoh berikutnya, cos 330. Berarti cos 360 dikurang 30, cos 30 derajat. Cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Demikian video pembelajarannya, dan mudah-mudahan video tersebut bisa dipahami dan dapat dimengerti sehingga kalian mudah mengerjakan soal-soal tentang sudut berelasi. Baik, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan salam matematika.